Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba hudahu wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Para bapak, para ibu, para jamaah hadirin, para santri, santriwati, semua yang hadir, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang begitu banyak Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita tidak mampu menghitung-hitung nikmat Allah yang telah kita terima itu. Allah mengatakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kewajiban kita mensyukuri nikmat dengan jalan yang benar. 3 langkah kita mensyukuri. Yang pertama apa? Tasdiqun bil qalbi. Meyakini di dalam hati. Kita meyakini semua yang kita dapat lakukan dan berhasil itu hanya karena Allah semata. Saya bisa memenuhi undangan di sini, bisa hadir di sini, ini karena Allah. Maka kita orang yang beriman selalu bergantung pada Allah. Kalau menyanggupi sesuatu yang menurut perhitungan kita itu bisa, kita harus mengucapkan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Kalau menurut perhitungan saya bisa hari Sabtu pagi kosong. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ada saja penyebab yang saya tidak bisa sampai ke sini. Jadi insya Allah itu kita ucapkan kalau kita perhitungan kita itu mampu. Bukan sudah jelas nggak mampu, ada barengannya kok, ya insya Allah saya bisa. Kalau sudah harinya nggak datang, kok nggak jadi datang? Lah kan saya sudah bilang insya Allah. Itu namanya kita berlindung di bawah dengan nama Allah untuk mengibuli orang, itu malah berdosa nanti. Jadi kalau kita yakin kita bisa. Karena itulah Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita dalam setiap sesudah sholatnya, dalam zikir setelah salat fardu itu ada diselipkan doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'dzal jadi minkal jatuh. Ya Allah, ya Rabb kami, tidak ada sesuatu pun kekuatan lain yang mampu menghalang-halangi kalau Engkau sudah menghendaki. Dan juga tidak ada zat lain yang mampu memberi kalau Engkau sudah tidak menghendaki. Maka tidak ada artinya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi di dunia ini di hadapan. Jadi kalau kita bisa, kalau Allah sudah menghendaki, orang sekampung ngalang-ngalang itu tidak ada artinya. Pasti akan sampai juga. Kalau Allah sudah menghendaki. Tapi kalau tidak menghendaki, ada saja penyebab untuk kita tidak melaksanakan. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah setelah kita ikhtiar. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah persiapkan semua, tawakal pada Allah. Nah itu. Mengakui di dalam hati. Kemudian yang kedua, wa iqraru bil lisan. Mengikrarkan dengan lisan kita. Kalau kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan,
kita ucapkan dengan lisan kita bertasbih, kita mengucapkan tahmid. Bahkan ketika Rasulullah SAW telah berhasil menaklukkan kota Makkah, Fathul Makkah, kemudian para sahabat gembira lalu diingatkan oleh Allah setelah menang apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu. Karena subhanallah Allah Maha Suci dari kekuatan lain. Kalau Allah sudah mengendaki pasti terjadi. Dengan bertahmid alhamdulillah. Maksudnya apa alhamdulillah itu? Pujian itu adalah milik Allah. Kita enggak pantas dipuji. Kalau kalian punya prestasi yang tinggi lalu diucapi selamat ya. Dan mengucapkan alhamdulillah. Apa maksudnya? Segala puji itu milik Allah. Yang pantas dipuji itu adalah Allah. Kami itu tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah. Makanya kita kembalikan. Wah, hasilmu bagus, saudara. Alhamdulillah. Ini karena Allah semata. Dan wastaghfir. Kalau kita mendapatkan nikmat, Allah itu juga menyuruh kita istighfar. Loh kenapa? Di hidup di dunia itu, kalau istilah bapak saya dulu, dalam bahasa Jawa, saoke-oke wong seneng, ono sing ora seneng. Kalau kita berhasil, sukses, senang, ada yang tidak senang, pasti itu. Maka kita istighfar. Kenapa? Keberhasilan kita membuat orang lain tidak senang. Atau bahkan membuat orang lain rugi loh. Misalnya tes yang mau diterima 100 orang, yang daftar 150 orang. Kan yang tidak diterima 50 orang. Berarti kalau kamu diterima, ada 50 orang yang tidak senang karena tidak terima. Nah, makanya kita bahwa kesenangan kita bisa jadi menjadi tidak senangnya orang lain. Bahkan itu Allah mengatakan wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini. Di dunia itu diciptakan berpasang-pasangan. Bisa jadi rezeki orang itu musibah orang lain. Ya. Kalau orang kerjaannya tambal ban sepeda. Itu rezekinya dari musibah tuh. Kalau ada ban gembos, ban bedah tuh ya. Apa doanya lalu ya Allah mudah-mudahan hari ini banyak ban bedah gitu. Itu baru yang tambal ban. Kalau maaf, profesinya pekerjaannya tukang gali kubur. Anaknya sekolah mau piknik belum bayar, minta bapaknya, Pak ini suruh bayar untuk piknik. Ya sabar nak, ya sudah seminggu gak ada orang mati ya. Apa berdoa banyak orang. Kalau yang mati kebanyakan malah gak dibayar loh. Kalau ada gempa bumi, apalagi di Palestina ya hari itu. Lah ini, bisa jadi rezeki kita musibah orang lain, jadi istighfar. Kemudian yang ketiga penting wa amalun bil alkan. Syukur itu kita wujudkan usaha kita dengan menambah kita ketakwaan kita dakwah dengan takarrub lebih mendekatkan diri pada Allah digunakan di jalan Allah. Nah pagi ini kita mendapatkan kenikmatan yang tidak sedikit, kenikmatan yang paling besar yang kita terima dari Allah apa? Sering orang menyebut kenikmatan itu nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semua orang dapat sehat. Sekarang yang lagi jumpalitan foto-foto di titik nol itu ya bergaya itu punya waktu enggak? Punya kesehatan enggak? Tapi tidak digunakan lah. Kalian ini bapak-bapak, ibu-ibu dan yang hadir di sini ada kenikmatan, yaitu hidayah Allah. Dengan hidayah Allah kita terjaga iman dan Islam kita. Dengan hidayah Allah kita mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan dan kemauan mengalahkan kepentingan pribadi, mengalahkan kesenangan duniawiyah kita untuk menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini hidayah kita. Jadi kita datang ke sini itu bisa mengizin Allah. Kenapa misalnya? Karena hidayah Allah. Nah ini yang syukur. Orang yang bisa bersyukur seperti ini, tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan ini tidak banyak. Tidak banyak betul. Sampai-sampai Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku ini yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang sedikit ini ya. Istilah sekarang kelompok elit, tapi bukan elit politik ya. Elit dalam keimanan yang bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah digunakan di jalan Allah. Ini kalau apalagi adik-adik santri ini betul-betul kenikmat yang tak terhingga loh. Jarang loh anak mau pendidik.
Sering ada rasa ya bosan gitu ya di pesantren. Saya dulu juga ngalami. Nah, maka biasanya kalau masuk pesantren itu sama dengan masuk militer. 3 bulan pertama tidak boleh ada hubungan dengan keluarga. Karena 3 bulan pertama itu rawan. Rung tolong sase wis jur ditilak-tiliki saya pengen Bali itu ya. Kalau sudah 3 bulan sudah bergaul dengan teman malah Bali we megah kancane di sini. Memang berat untuk jadi yang baik itu perlu yang namakan istilah pagi ini yang kita bahas adalah istiqomah, terus menerus tetap ketetapan dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 yang saya bacakan di mukadimah tadi, Allah menjanjikan innal ladzina qalu rabbuna wa tsumastaqamu. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dirinya Rabbuna Allah itu Rabb kami. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah dengan pernyataan itu. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau banyak orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah, mesti jawab gitu. Tapi kita bisa enggak istiqomah dengan pernyataan itu, tidak sekedar ucapan. Yang dimaksudkan dengan istiqomah itu yaitu berpegang teguh pada syariat Allah, pada syariat agama seperti yang diperintahkan Allah, dituntunkan oleh Rasulullah SAW dengan ikhlas dan dilakukan terus menerus. Kalau bilang istiqomah, bilang Rabbuna Allah. Kita itu mengakui Rabbuna Allah, berarti kita mengakui Allah itu Rabb kita. Allah itu Tuhan kita. Dan Tuhan kita itu adalah satu. Maka dalam ikrar kita saat kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau tadi dengan ilmu tajwid yang saya sendiri juga tidak begitu menguasai. Tapi mana? La ilaha illallah. La di sini la apa? Nahu ini. La li nafsil jinsi. La yang menidakkan sesuatu pun. La ilaha, di dunia ini tidak ada sesembahan, satu pun tidak ada sembahan. Illallah, kecuali Allah. Lah ini yang ketetapan. Kalau kita mengatakan Rabbuna Allah, harus tahu la ilaha illallah. Rabb kita, Tuhan kita hanya Allah. Dan kalau ada Tuhan-Tuhan lain yang tidak bukan disebut dengan Allah, menurut keyakinan Islam yang disebutkan dalam Al-Quran, itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan mereka bukan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita itu Allah, siapa yang memberi nama Tuhan kita Allah? Siapa yang memberi nama Tuhan kita Allah? Allah sendiri. Kalau Tuhannya saudara-saudara kita yang lain, yang memberi nama siapa? Bukan Tuhannya, pengikutnya. Yuk Tuhan kita kasih nama apa yuk? Yang ngetren gitu loh, yang bangun. Maka penyebutannya macam-macam. Dalam satu agama, sekte lain nyebutnya Sang Hyang dan sebagainya. Kalau kita nyebutnya hanya Allah dan berikutnya Allah mengatakan Asmaul Husna, nama-nama yang nama dan sifat. Tapi itu semuanya dari Allah, bukan dari kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lain, satu itu. Kalau kita menyatakan Rabbuna Allah, satu harus punya keyakinan betul bahwa Tuhan kita, sesembahan kita hanya Allah. Dan itu sudah ditanamkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah sejak kapan? Sejak kapan? Sejak adanya manusia. Sejak Nabi Adam alaihi salam. Seperti difirmankan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus utusan-utusan dari sebelum kamu Muhammad kecuali aku wahyukan pada mereka itu annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada sesembahan, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budun, maka perintahkanlah kepada umatmu untuk menghambakan hanya padaku. Nah ini dasarnya. Jadi agama Islam itu ada sejak kapan? Sejak kapan agama Islam ada? Sejak Nabi Adam. Kalian yang bapak-bapak, ibu dan santri semua yang hadir Islam semua.
Islam semua enggak? Benar. Terus saya tanya, sejak kapan kamu masuk Islam? Sejak lahir. Sejak kapan masuk Islam? Sering ada kiai pun ditanya bingung, Pak Kiai jenengan mlebu Islam kapan? Bingung loh. Sebenarnya kita Islamnya itu kapan? Sejak kapan? Baca surat Al-A'raf 172. Di situ dijelaskan oleh Allah, ketika kita semua itu masih dalam alam ruh sebelum jadi manusia, Allah sudah datang kepada kita. Bahasa Jawanya nanting ya Pak nggih. Nanting itu kalau bahasa Indonesianya apa? Nah, kalau dalam agama baiat, kata-kata baiat dikira radikal gitu. Ya, bahasa Jawa ditanting, dijanji. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, ya lah. Allah berfirman ya, alastu birabbikum, apa kamu yakin semua bahwa aku ini Rob kamu? Roh itu menjawab apa? Bala sahidna, mereka menjawab bala sahid. Ya betul, saya bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Jadi kapan kita menjadi Islam? Sejak alam roh. Siapa yang mensyahadatkan, siapa yang mengislamkan? Allah. Siapa saja yang diislamkan? Semua roh. Semua roh itu sudah diislamkan semua oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Suci dari apa? Suci dari apa? Apa ada bayi berdosa? Enggak ada. Lah di sini suci ada apa? Itulah yang disebut fitrah, itu bekal asli dari Allah. Suci dari keyakinan-keyakinan lain selain la ilaha illallah. Jadi bayi itu sejak lahir sudah bertauhid. Fa'abawaihi, orang tuanya, kedua tuanya, yuhawidani, yunasirani, orang tuanya yang menjadikan anak itu nanti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam keterangan lain, anak yang lahir diikutkan agamanya orang tua. Anaknya orang Yahudi lahir, dia bertauhid enggak? Bertauhid. Mati, dilalah, disalatkan enggak? Bayi anak Yahudi, anak orang Nasrani mati, disalatkan enggak? Enggak. Kenapa? Karena agamanya diikutkan orang tua. Soal nanti masuk surga atau tidak, wallahu alam. Tapi dia masuk surga perhitungan karena belum punya dosa dan hanya ikut aja kan belum bisa. Nah itu makanya bayinya mereka tidak salatkan. Kalau bayinya orang Islam meninggal disalatkan enggak? Kenapa kok disalatkan? Belum bisa salat dewi. Ya enggak, karena salat itu sebenarnya doa. Karena ritualnya seperti orang salat disebut salat jenazah. Lalu dikira itu ritual tertentu. Sehingga pernah suatu saat ada orang meninggal, saya suruh ngimami salat jenazah, ya sudah selesai salam sudah. Jamaah tanya, Pak kok enggak didoakan? Lu salat tadi isinya apa? Kan doa. Tapi gerakannya seperti salat, orang nyebut salat jenazah. Dadi bar salat isih didongake suwe banget kabeh, didongake tanggane, didongake bapakne ora rampung-rampung saya bilang. Nah, kalau mengikuti Rasulullah sudah selesai salat. Nah, ini tadi itu kembali ya. Jadi semua anak yang dilahirkan itu pada dasarnya sudah bertauhid, sudah la ilaha illallah, orang tuanya. Bayinya siapa? Ya semua bayi, termasuk bayinya Ahok ya, bayinya Luhut bin Sarpanjaitan itu ketika lahir masih fitrah. Orang tuanya yang menjadikan lalu mereka tidak Islam. Nah inilah maka kita disuruh menjaga. Karena kita sudah sejak roh itu sudah bertauhid, sudah la ilaha illallah, lahirnya juga fitrah la ilaha illallah, maka hidup kita harus menjaga ini. Maka oleh Allah diperintahkan dalam surat Ar-Rum Pak ya. Ar-Rum ayat 30. Ar-Rum itu surat ke 30. Lalu ayat 30, jadi ngapalke gampang, 30 ganul. Apa? Wa akim wajhaka lidinillahi hanifan fitratan wallati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakin aktsara nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu pada agama Allah. Maksudnya jaga ketauhidan kamu kepada Allah itu merupakan fitrah dari Allah.
Jadi tauhid la ilaha illallah itu adalah merupakan fitrah, sudah bekal dari Allah. Dulu waktu gempa Jogja sudah pada lahir belum? Sudah. Ada yang belum lahir. Jadi di waktu gempa itu unik sekali ya. Ada orang tidak pernah salat. Aku ini Islam tidak tahu salat apa. Tapi ketika terjadi gempa itu bengoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, karena ketuhanan itu adalah hak semua manusia. Pada dasarnya fitrahnya itu la ilaha illallah. Ingat tuh ketika terjadi gempa gitu, bungu la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bahkan yang sudah murtadin aja, sudah jadi agama ikut-ikut la ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena itu fitrah. Ketika kita terdesak kembali kita. Lah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang beriman tetap fa'aqim wajhaka lidinillahi hanifan. Hadapkan dalam hidupmu itu, dalam hidupmu kepada agama Allah yang lurus, fitrah allati fataran nasalah. Yang itu sudah menjadi fitrah Allah. Sejak Allah menciptakan manusia, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam Allah menciptakan. Nah inilah kita harus menjaga keimanan kita, karena keimanan kita la ilaha illallah itu ada sejak lahir, maka kita harus menjaganya. Yang dikatakan oleh Allah bahwa ajaran inti la ilaha illallah ini adalah inti ajaran agama Islam yang ada sejak Rasul yang pertama Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW, yang itu awalnya sederhana disempurnakan. Ilmu itu sederhana seperti itu, sebenarnya ilmunya sama. Ilmu Islam itu intinya la ilaha illallah. Seperti kalian melihat misalnya sapi. Sapi yang dilahirkan itu bentuknya seperti sapi enggak? Tapi kecil ya, toh. Lalu menjadi besar. La ilaha illallah ketika zamannya Nabi Adam, yang penting kamu itu tidak mempertuhankan selain Allah. Belum ada syariat. Nah ini terus disempurnakan sampai zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini yang perlu kita jaga. Yang disebut dengan istiqamah, berpegang teguh pada ajaran Allah. Ini menyangkut dua hal. Yang pertama pada keimanan itu sendiri kepada la ilaha illallah. Kalau kita sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini menyangkut apa? Ada 3 aspek dalam la ilaha illallah ini. Apa yang pertama? Yaitu keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta. Setelah mencipta apa? Memelihara, mengatur, menguasai alam semesta. Kita harus yakin yang menciptakan kita itu Allah. Allah menciptakan kita. Ini siapa? Yang ini dari mana asalnya? Solo. Kok jadi anak Solo itu karepe sapa? Tidak ada tuh kita. Allah yang sudah menciptakan. Kok saya dijadikan orang Solo? Ada yang dari Blitar, ada Blitar enggak? Ada yang dari Papua dan sebagainya. Itu Allah yang sudah dari Papua. Itu Allah yang apa? Menciptakan. Di mana kita lahir? Kok orang tua kita ini? Kok orang tua kita bukan Pak Jokowi? Sehingga anak-anak nom sudah jadi calon wakil presiden itu. Itu Allah mengatur. Kok anak orang biasa, kok anak petani, anak juragan dan sebagainya. Allah itu yang menciptakan, setelah menciptakan apa? Mengatur kehidupannya. Allah ketika bayi lahir nangis ya. Ya lah, nangis ya. Bayi nangis itu ada yang ngajari enggak? Ya lah. Orang itu aneh ya. Ketika nangis yang lain ketawa. Ya lah. Ketika bayi itu lahir nangis, sing nunggoni ketawa semua, seneng. Nek ora nangis malah do sedih. Malah ketika itu orang seneng, bahagia, liyane do nangis. Ketika dipanggil Allah, husnul khotimah itu senyum ya. Ndak kan tempat yang enak kan senyum biasanya jenazah itu. Liyane sing nunggoni malah do nangis itu loh. Orang itu aneh-aneh ya. Seperti saat di jalan saya pernah ya. Saya jawab gitu. Ketika lampu merah saya bablas, ada yang tanya, "Pak, lampu merah kok bablas? Lu sampean kok berhenti kenapa?" Ya kalau lampu merah itu nunggu lampu hijau. Nah, kalau hijaunya datang malah kok tinggal lungo aku. Bener enggak? Tapi itu salah menurut undang-undang lalu lintas ya. Satu maknya. Orang itu kalau lampu merah mandek nunggu lampu hijau.
Bahasa nijo ditinggal lunga iki lho, Pak. Le nunggu suwi banget iki nggo apa gitu loh. Alah itu lain. Ya kan kembali kepada itu. Jadi apa? Bahwa Allah itu telah menciptakan kita, memelihara kita dan sebagainya. Anak itu kalau lahir dinengke wae. Nanti bisa miring sendiri, bisa mengkurup sendiri, bisa berangkang sendiri, bisa jalan sendiri. Tapi kan kebanyakan dipaksakan orang tuanya, direngke, disono ditetah barang. Kalau dinengke wae jalan sendiri ndak itu. Sudah membuktikan, Pak. Nek kelompon. Anak saya ketika punya anak satu, ibunya sudah tidak sehat. Dokter mengatakan, Pak satu saja ini sudah riskan, tapi dua anak siji kan ya sepi kok. Ketika sudah agak sehat, hamil lagi, jadi 4 tahun baru punya adik, ketika melahirkan rusak. Rahimnya kandungannya rusak, sehingga tidak boleh gendong. Lah anak ming dikecelke di box itu loh, dibuatan box pendek, rada jembar dicelke di situ, kasih dulu masih kaset ya, kaset murotal ngaji, rak krungu swara wong. Dinengke wae itu, Pak. Ya nanti kalau cuma dimii, didulang, kalau pipis didambriin balik ke meneh, karena enggak ada. 10 bulan didukke semlaku ya, Pak. Rana sing ngajari gitu. Berarti betul ya Allah itu memelihara, mengatur kehidupan kita. Kita enggak tahu, saya dulu dari kapan tidak punya cita-cita kok sok nek aku tua urip neng Gedong Kiwo Jalan Bantul enggak ada. Tapi cari rumah ra cocok kok sing cocok Gedong Kiwo. Maka orang Jawa seperti mengatakan omahi pulung ya, Pak ya. Nek wis seneng ya seneng. Lah itu Allah mengaturnya. Tapi sampai saatnya Allah itu membunuh kita. Untuk apa manusia dihidupkan? Ya untuk dimatikan. Nah, ora urip le mateni piye? Dimatikan, setelah dimatikan dimintai tanggung jawab. Itulah yang disebut Robbun. Maka kita telah percaya pada Allah itu ilahiyah, bahwa Allah satu-satunya sesembahan kita. Kita tidak menyembah selain Allah. Kenapa? Karena Allah itu Robbun, menciptakan kita, memelihara dan sebagainya. Maka dalam ilah kita tidak boleh menduakan. Wala taj'alu lillahi andadan. Jangan menjadikan tandingan. Istiqomah kita dalam iman. Kalian merasa sudah tidak menduakan Tuhan. Sudah tidak ada ilah lagi selain Allah. Harus hati-hati loh. Kita merasa tidak punya sesembahan selain Allah. Padahal Allah sendiri mengatakan kita punya. Apa yang sering kita sembah selain Allah yang kita tidak sadar? Tapi Allah mengatakan. Apa? Tauhid apa wujudnya tauhid? Yang disembah selain Allah memang apapun namanya sebutnya tauhid. Tapi yang kita sering lakukan apa toh? Mengikuti kehendaknya selain Allah. Diperintahkan Allah tapi mendahulukan perintahnya ini. Allah dikalahkan apa? Kita sering tidak sadar, kita menjadikan ilah selain Allah, yaitu hawa nafsu. Quran menyebutkan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak melihat orang yang telah menjadikan sesembahannya itu hawa nafsu sebagai sesembahan, sebagai ilah, sebagai yang diikuti sampai mengalahkan Allah. Kalau di pesantren alhamdulillah dididik gitu ya, yang di rumah itu. Ketika terdengar azan, hayya 'alas shalah. Jawab kita apa? Nah, di pesantren bisa. La ilaha la khola. Kalau di rumah sekto, delet engkas, bentar lagi, ya toh? Nggih Bu, apalagi ibu-ibu. Katanya Allah itu Tuhan nomor 1, kalau sudah untuk Allah, yang lain tidak ada apa-apanya. Tapi sering Allah itu menjadi yang terkalahkan dengan ngantuk kalah. Ya toh? Kenapa tadi malam ikut sholat malam? Ngantuk. Tuhan kalah dengan ngantuk. Dengan lapar kalah. Malah kalau ibu-ibu di rumah masak itu dengan santan kalah. Wis kaya Rasulullah orang sholat. Nah, ini lagi nyayur nih, kalau tidak diudak nanti santannya pecah. Lah Gusti Allah kalah harus santen. Malah sudah pakai mukena wis wudu, bapak-bapak sudah pakai salat, ora salat-salat. Nanti putrane sudah pulang dari masjid, Pak kok belum sholat?
Ya sebentar lagi apa? Nunggu kalau pas iklan katanya lagi nonton TV le, nggak ceritane padha le salat nek pas iklan. Lah inilah Allah dikalahkan oleh hawa nafsu. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai begitu, maka sering orang melakukan begitu itu merasa tidak berdosa. Apa salahnya saya? Wong saya senang menonton film porno kok disalahke, salah saya di mana wong saya senang. Itu kalau orang tidak iman begitu. Memisahkan antara kehidupan dunia dengan Allah. Itu larangan Allah, itu dosa, itu maksiat. Dia nggak mau. Wong aku seneng kok ora oleh. Loh itulah. Itu mengikuti hawa nafsu. Orang kalau sudah demikian tidak bisa mimpin dirinya sendiri aja nggak bisa. Tidak tahu masalah agama, sok tahu. Katanya Allah dekat, tapi kenapa kamu panggil pakai loudspeaker? Itu radong jenenge. Adzan itu tidak memanggil Allah, memanggil orang untuk menghadap pada Allah, tapi dia kira memanggil Allah. Katanya Allah dekat kok dipanggil dengan loudspeaker. Itu goblok apa bodoh tadi. Lah ini ada orang yang begitu, karena apa? Tidak istiqamah, tak fastaqim tadi, mengaku Rabbuna Allah tapi tidak teruskan tsumastaqim. Tidak istiqamah dengan pernyataannya, masih mengikuti hawa nafsu. Lah ini bahayanya kalau begitu hawa nafsu. Ini dalam hal keimanan. Jadi kita mulai latih. Berlatih, berusaha sambil berdoa. Doanya gimana supaya kita bisa tetap teguh mendahulukan perintah Allah? Doanya sederhana ya. Allahumma, ayo. Allahumma dipaksa. Ya Allah dipaksa, saya memaksa diri. Ketika bangun malam ngantuk, ayo bangun. Itu kan dipaksa ya. Kita mohon pada Allah bisa memaksa diri sendiri. Angel loh itu. Angel loh itu. Saya dulu waktu masih ya sama dengan Ustaz Ridwan, karena kita pondoknya dulu di Mualimin sak kamar itu. Salat malamnya itu dulu di kamar, tidak di masjid. Kalau sudah kelas nih. Ketika Allah yarham Ustaz MS Ibnu Juraim itu guru saya, kakak saya yang mendidik saya bisa begini, salah satu sebabnya Ustaz Ibnu Juraim. Saya dulu ya termasuk tidak lurus betul, agak nakal gitu ya. Namun sama Pak saya dipasrahke Ustadz Ibnu Juraim itu pokoknya sampai dia ke Sulawesi saya diajak. Kita kamarnya didodok, ayo salat bengi. Kita sambil tiduran ini ada yang sami Allahu liman hamidah. Nah itu, yang lainnya Rabbana walakal. Padahal masih pada tiduran itu. Nah itu karena remaja ya nakal itu. Tapi lama-lama itu Allahumma dipaksa. Akhirnya kalau sudah dipaksa bisa sampai sekarang. Nah, dengan dasar istiqomah dalam iman kita kepada Allah ini membawa aspek tadi, keyakinan bahwa Allah itu yang mengatur kita. Kemudian bahwa ilah Allah itu Tuhan yang hak, maka dalam kehidupan kita tidak ada lain, hidup itu hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk mencari apa? Wabtaghi fima taqwa darul akhirah. Jadi semua yang kita lakukan, perbuatan harus diniatkan karena Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, kita yakin Allah melihat kita. Itulah kalau sudah pada tingkat yang demikian oleh Rasulullah disebut tingkat ihsan. Ketika ditanya oleh malaikat, oleh makacirin mahwal ihsan, kata Rasulullah, anta budangwaha ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu wa innahu yar. Kamu berbuat apa saja dengan niat ibadah kepada Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu belum mampu seperti itu, kamu harus yakin kalau Allah ngawasi kamu, Allah melihat kamu. Sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah. Kalau sudah aturannya begitu, ya begitu, tidak usah diotak-atik. Sebenarnya sama kok aturan itu kalau berdasarkan Quran. Dewasa menurut Al-Quran itu umur berapa? Surat Al-Ahqaf ayat 15 kalau tidak salah. Hatta balo arba'una arsanah. Dewasa itu 40 tahun. Rasa dikai tambah syarat kecuali ya itu enggak usah. 40 tahun ya 40 tahun sudah gitu aja. Nah dikai tambahan dari beda-beda nih. Syarat undang-undang bisa punya SIM, mengendari motor umur berapa? 17 ya sudah 17 tahun tidak usah ditambahi kecuali sudah bisa dan punya motor sendiri, tidak perlu gitu ya. Nanti aturannya rusak.
Dewasa ya gitu 40 tahun ya 40 tahun, rasa tambahi rasa kurangi gitu aja. Nah, kalau kita istiqomah begitu. Karena apa? Perbuatan kita akan dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keistimewaan kita sampai melakukan sesuatu perbuatan itu seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat harus yakin Allah melihat kita. Seperti kalau dalam misalnya contoh yang paling dekat itu kalau kita dalam suatu proyek pembangunan. Kalau mandornya itu ada, lihat kita tukangnya nyambut gali, nyambut sergep ya. Yang masang botol itu sergep. Mandornya nggak ada, tapi masih melihat motornya masih di situ. Oh, mandornya di brak sana, di kantorannya sana. Belum pergi gitu. Nyambut gali saya sergep. Tapi dengan melihat motornya starter, mandornya pergi, tukangnya medun. Wedangan terus udut gitu lah ya, harana mandore. Betul enggak? Tapi ketika diawasi langsung mandor sregep. Mandore ra ketok, ning yakin mandore masih di situ. Ada motornya ternyata isi sregep. Nalikan mandore, iman juga gitu. Kita yakin melihat Allah itu sregep. Kalau tidak ya Allah melihat kita. Kalau masih ada iman, kalau itu yang istiqomahnya, kita selalu yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Lah kalau ini hilang, Allah tidak mengawasi kita, lalu hidup kita sak penake dewi. Lah ini yang berbahaya kalau sudah. Lah keistiqomahan kita itu dalam kehidupan di dunia ada bahaya atau yang akan mengganggunya. Siapa itu? Setan. Setan itu selalu mengganggu manusia sehingga Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Setan ada di mana? Setan ada di mana? Kadon. Kok setan ada di mana-mana? Setan itu ada dalam dirimu. Inna syaitan yajri min ibni adam majradam. Setan ada dalam diri manusia itu mengikuti aliran darah. Berarti kita semua itu kangselupan setan. Nah, setan ada apa? Ini selalu menggoda manusia. Dan ini target. Kenapa? Karena setan itu dendamnya kepada manusia, Masya Allah. Ketika Allah sudah menjadikan Adam, kemudian Adam diajar segala macam, wa allama Adamal asma'a kullaha diajar, semuanya, kemudian ketika dibandingkan lalu yang tadinya malaikat termasuk malaikat meragukan manusia, kemampuan manusia, dimatakan apa kamu akan menciptakan makhluk yang akan kerusakan dan pertumpahan darah. Lalu Allah membuktikan ketika sudah itu Adam diajar lalu malaikat diperintahkan untuk menyebutkan. Lalu tidak bisa Adam yang harus menyebutkan. Oleh itu bukti mereka suruh sujud. Semuanya sujud makhluk yang ada, kecuali setan, iblis. Iblis kenapa tidak mau sujud? Ini hati-hati, ada yang menyesatkan loh. Peristiwa ini malah ada yang nyalahke Gusti Allah. Katanya tidak boleh sujud selain Allah, kok tidak konsokan malah kon sujud karo Adam. Bukan sujud gerakannya, tapi menghormati Adam, bahwa Adam manusia itu makhluk yang lebih tinggi derajatnya. Manusia dengan malaikat pinter mana? Pinter mana? Pinter malaikat. Sekolahnya di mana? Ada sekolah untuk malaikat? Malaikat itu hanya bisa dua. Hanya satu taat, kedua tasbih nahnu nusabbihu bihamdika. Makanya nggak bisa pekerjaannya lebih dari satu. Untuk mencatat amal manusia pun diperlukan dua malaikat. Yang satu nyatet yang baik, yang satu nyatet yang jelek. Kalau yang disuruh manusia kan cuma satu, kasih buku satu garis tengah. Sing elek dicatat kiwa, sing apik tulis tangan. Lah kalau malaikat kisruh nanti, pokoknya harus dua. Karena hanya bisa menjalankan perintah. Termasuk malaikat menjabut nyawa. Siapa? Malaikat Israel. Sekolah enggak dia? Makanya jabut nyawa itu sejak nyawa pertama kabel mati itu sampai nanti manusia terakhir carane podo ming apalan di sendal.
Lain dengan manusia. Manusia dulu kalau operasi disenggeruk ya. Waktu saya kecil kon nyedot terus rasa sadar. Sekarang model anestesi yang sekarang ingin disuntik, dioperasi selama operasi jak omong tuh sadar ora krasa lara loh. Karena ilmunya meningkat, ada sekolahnya ya. Malaikat nggak punya sekolah madrasah aliyah untuk malaikat ada enggak? Enggak ada. Nah, makanya manusia yang dipilih ahsani. Lah, setelah surujud, iblis nggak mau, dendam. Karena apa? Karena dikutuk oleh Allah. Kalau kamu nggak mau, nanti selamanya kamu di neraka. Takut enggak? Takut sebetulnya, tapi karena rasa sombong, menutupi rasa takutnya malah nantang. Boleh saya di neraka selamanya. Tapi saya minta syarat, hidup selamanya sampai hari kiamat beranak pinak tidak pakai mati. Jadi setan itu banyak sekali. Jadi mungkin ada yang ikut hadir di sini itu setan itu. Karena semuanya ada. Dan nanti setan-setan iblis itu malah enak, bukan enak, cepet loh itu. Di padang mahsyar bebas hisab. Nggak ada hisabnya, langsung neraka kok ya. Lain manusia kan dihisab amalnya. Manusia Indonesia siapa yang paling lama hisabnya di padang mahsyar? Manusia Indonesia loh. Siapa? Pak Harto. Lo jadi presiden 32 tahun. Nah, kan hisapnya lama. Yang kedua, Pak SBY itu 10 tahun. Nanti Pak Jokowi ya 10 tahun. Kalau Gus Dur barang itu mengrong tahunan dan sedih. Apalagi saya RWW mengisak periode. Jadi malah rati. Jadi jangan bangga dengan jabatan. Jangan apa nanti saya oke jabatannya. Hisapnya semakin lama. Dan di padang mahsyar ini panasnya melebihi sekarang ini loh. Kalau juga panas kalau sudah bingung kok. Ya itu ya. Jadi dihisap. Nah, malaikat di sini setan pernah berjanji kepada Allah akan menyesatkan kita semua dari keistiqomahan kita. Setan mengatakan kepada Allah, "Fa bima aqwaitani la uqatanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena manusia ini kutuk aku akan sesat selamanya, di neraka selamanya, maka saya bersumpah akan menggoda manusia, menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Di surat Al-A'raf 16-17. Dengan jalan apa? Dengan tsumma atiyana min baini aitihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka akan aku goda manusia supaya tidak istiqomah itu, akan saya goda dari arah depan. Saya tarik dari belakang. Saya tarik dari kanan, saya tarik dari kiri. Kemudian ya Allah, kamu akan menemui manusia itu nanti kebanyakan tidak bersyukur kepadamu. Maksudnya apa? Dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsirnya itu, setan menggoda dari arah depan itu, manusia dibuat ragu-ragu tentang hari akhir. Apa betul ya kalau mati nanti dihidupkan lagi? Apa betul ada siksa kubur? Ada orang-orang Islam sendiri nggak beriman dengan azab kubur, tidak ada azab kubur. Karena hadisnya ahad semua, tidak ada yang mutawatir katanya. Nah, kalau tidak ada azab kubur, kenapa Allah Rasulullah menentukan doa, aku berlindung pada Allah dari siksa kubur dan dari siksa neraka? Berarti kan ada azab kubur, tapi ada kelompok Islam yang tidak mau. Apalagi yang tidak Islam. Surga neraka juga tidak percaya. Bahkan tokoh nasional ngomong di hadapan umum gini, Pak Jawa, kita itu ditakut-takuti dengan kehidupan akhirat. Ada neraka, ada surga. Yang ngomong saja belum pernah lihat katanya. Ya kalau pengen lihat saya bantu cepat. Syaratnya melihat kan sederhana saja. Syaratnya melihat apa? Mati dulu. Dibantu yuk. Didoakan mencepat mati. Mengatakan itu, kita belum pernah lihat ya. Melihat kita tidak dengan mata, tapi ainul hakul yakin. Kita baca Quran, tapi kita orang-orang itu mengganggu. Digoda kita untuk meragukan tentang adanya hari akhir. Neraka, surga, itu gone piye, neraka kok jugangan isine gendhi ngono dicegurke padake ngobong sampah wae ya. Nah, ya wallahu alam itu gaib, orang yang pinan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman dengan yang gaib karena sudah diberitahu oleh Allah. Itu pertama, kita dibikin ragu
dengan hari akhir. Yang kedua, wamin aitihim, setan menggoda manusia dari belakang itu kata Ibnu Abbas dalam penjelasannya kita dibuat hubud dunia. Masih hubud dunia, terutama kita malah senang dunia. Ini anak-anak terutama santri ini sudah punya pekerjaan belum? Sudah punya pekerjaan belum? Bohong. Ketika dikasih formulir ditulis nama, alamat, nama orang tua, terus nanti ditulis pekerjaan, ditulis apa? Pernah ngisi formulir gitu? Pekerjaan ditulis apa? Pelajar gitu tau ya. Punya pekerjaan enggak? Tadi kok bilang belum? Sudah punya pekerjaan belum? Sudah. Sudah punya penghasilan? Nah disangoni itu apa belum? Kalau enggak sekolah kan enggak disangoni. Punya penghasilan enggak? Ya, lah ini sudah istiqomah dengan amaliyah enggak? Kalau kita punya penghasilan itu bukan milik kita semua. Wa fi amwalihim haqqum maklum, ada hak-hak tertentu. Maka waktu saya masih ngajar di sekolah SMA itu, saya katakan punya pekerjaan enggak? Enggak, bohong kamu. Disangoni ora ada penghasilan. Nah, sekarang kamu harus infak. Maka di tiap kelas tak kasih kotak infak. Kamu tiap hari harus memasukkan di sini. Biasanya ada pengurus kelas, ada bendaharanya, dicatat enggak Pak? Enggak usah. Yang nyata sudah malaikat kok kamu udah tak nyatetin. Keliru malah catatanmu. Dimasukkan, bayangkan santrinya berapa. Itu dulu satu anak itu 100 rupiah memasukkan ke kotak ya. Kalau satu kelas 30, sehari terkumpul berapa? 3.000. Ya toh? Kalau satu pekan, 6 hari. 18.000, sebulan berapa, satu semester berapa. Maka itulah hidup Islam, itulah Islam ila bil jamaah. Tidak ada Islam kalau tidak ada jamaah. Sekecil-kecil sedikit itu pun kalau dikumpulkan menjadi banyak. Ketika satu semester Trianawat kita buka, ternyata udah uangnya banyak. Bisa untuk membantu temannya yang tidak punya, ada kebetulan tidak beruntung kita, lah itu kita. Tapi kita hubudunnya, cinta dunia, kalau untuk Allah pas-pasan. Tapi kalau untuk dirinya berlebih-lebihan. Tempo hari itu waktu itulah saya ledek teman saya kan punya hobi gue sepedaan itu. Ada teman itu mengganti grup setnya sepeda. Gear, rem, rantai diganti semua, habisnya sekitar 8 juta. Bukan sepedanya, ordernya loh, rantai, gear sama rem. Terus saya tanya, kamu korbannya apa enggak? Ya saya korban apa? Ikut urunan sapi. Enggak malu sama Gusti Allah. Kamu beli grup set sepeda aja 8 juta, korban kok melu urunan sapi, meng 3,5 juta apa ra isin, nggo pit-pitan tek semono, nggo Gusti Allah meng pas-pasan gitu. Sering kita untuk Allah itu pas-pasan, sing penting sah, gitu. Idul Fitri. Idul Fitri di puasa kita ditutup dengan zakat fitri 3 kilo, sudah dilebihkan. Ke masjid niki zakat kula berapa? 6 kilo. Kok cuma 6 kilo? Lah saya tinggal berdua dengan istri saya, anak-anak sudah sendiri, ya betul pas 6 kilo. Tapi beli baju 3 lebaran. Untuk dirinya berlebihan, untuk Tuhan pas-pasan. Ini walaupun kita sudah ibadah, tapi ini termasuk hubudunnya ini ya. Bagaimana kita untuk Allah dilebihkan. Kalau zakat fitrah aja sering berasnya juga paling banter sama dengan yang kita makan. Ya toh? Malah ada yang beli, masjid jual beras lebih murah, tuku masjid wae itu. Soalnya kita berpikir zakat fitrah itu untuk orang miskin ya toh. Ini nggo wong miskin wae rasane sing apik-apik. Ora biasa makan beras sing enak. Mulai tekoke beras sing enak ndak malah lara wetenge itu. Cita itu ya. Tapi coba sekarang kita berpikir sedekah, zakat itu untuk Allah. Berikanlah yang terbaik. Kalau kita makan seempat, zakat fitrahnya raja lele gitu ya. Ini untuk Allah. Itu bagus, itu baru. Tapi kalau hubudunnya untuk dari berlebihan, Gusti Allah pasan. Ini keberhasilan setan. Kemudian wa'an aimanihim dari arah kanan. Kenapa setan menggoda dari arah kanan? Setan akan mencampur adukkan antara tuntunan dan tradisi. Kalau tuntunan dengan tradisi bercampur, biasanya yang menang apa? Tradisi. Nyun sewu Bapak Ibu ingkang lenggah mriki nggih. Niku ten desa kula rika lho.
Jalan Bantul duko cedak Bantul niko. Mbah kula ini mepet Bantul. Dadi nek jogging esuk dari kota sampai Bantul lho saya itu. 5 omah wis Bantul kok. Nah, antar kota dalam provinsi. Itu di sana itu tradisinya kuat. Kalau kita orang Islam, ibu-ibu yang hamil mau punya anak nanti yang berpikir apanya? Kalau sudah lahir pikirkan apanya? Akikoh. Nggih ta? Nek tenggen kula nek anak lahir sing dipikir apa? Selapanane. Ninggal akikoh enak wae ora wani ninggal selapanan lho. Alasannya ndak dirasani tonggo. Lebih takut dirasani tonggo bang dirasani Gusti Allah kok ora kekah. Njut gawe dalil dhewe, kekah itu hari ke-7. Nek rung iso ya kelipatane 7, 14, 21, 28, 35 pas gitu toh, dipas-paske. Dalil saka ngendi itu? Nah, masih banyak lagi kalau ada tradisi, orang mendahulukan tradisi daripada nah, meninggalkan tradisi takut tapi tapi meninggalkan tuntunan merasa tidak berdosa. Ini keberhasilan dari arah kanan. Kemudian setan menarik dari arah kiri. Setan membuat maksiat menjadi kebiasaan. Orang bermaksiat sekarang merasa biasa-biasa saja. Mensyukuri kenikmatan dengan maksiat. Misalnya ada orang sukses apa, pilihan, kepilih, terus bersyukur ngundang warga, jajanan kabeh, bakso, soto diundang kabeh, terus nganggo hiburan. Biasanya hiburannya nganggo organ tunggal nggih Pak nggih. Nyanyi-nyanyi, pisanane campur sari, sing kari campur saru barang terusan itu. Terus lanang wedok jogetan ra karuan, merasa itu biasa saja. Padahal itu mensyukuri, yang berikan kemenangan dia siapa? Gusti Allah. Mensyukuri nikmat Allah kok nganggo maksiat. Bahkan sering kemudian diakhiri gitu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, nanti kebanyakan manusia itu tidak bersyukur padamu. Bersyukur menurut Ibnu Abbas ini tidak bertauhid. Tidak menyatukan, tidak bukan Allah satu-satunya ilah. Tadi dia punya ilah-ilah lain, punya sesembahan lain yang merupakan bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti contohnya kalau nelayan hasil tangkapan ikannya itu banyak. Ikan berkembang di laut itu yang makani siapa? Gusti Allah toh ya. Lalu orang banyak tangkapannya harusnya berterima kasihnya kan kepada Allah. Dengan infak, sedekah, zakat, tapi ora. Ini tangkapan ikan banyak berkat penguasa laut itu, lalu sedekah laut dan sebagainya. Lautnya ceguri, gedang setangkep, mono-monoin. Lah malah ngregeti laut aku ya. Kenapa uangnya itu tidak untuk sedekah saja? Nah inilah kepintaran setan menggoda keimanan kita dari istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini aja mungkin sudah lewat waktu karena yang kepada amaliyah lain kali ada kesempatan. Itu marilah kita jaga, yang penting keimanan kita. Tetap istiqomah dalam jalur la ilaha illallah. Jangan sampai terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan selain Allah yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam wa afu minkum aqulu qouli hadza fastaghfirullahal-adzim li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.